5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang perusahaan Legoland. Jadi awal mula Legoland merupakan ekspansi dari perusahaan mainan Lego yang didirikan oleh Christensen pada tahun 1932. Lego berasal dari kata Denmark, leg, gold, yang berarti bermainlah dengan baik. Memulai perjalanannya dengan memproduksi mainan balok kayu sebelum beralih ke balok plastik ikonik pada tahun 1949. Taman liburan Legoland pertama dibuka di Billund, Denmark pada tahun 1968. Dibuat untuk memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan edukatif menggunakan balok-balok Lego sebagai tema utamanya. Legoland juga menawarkan pengalaman interaktif yang mendalam dengan berbagai atraksi yang dibangun dari jutaan batu bata Lego. Setiap taman Legoland dirancang untuk menginspirasi kreatif anak-anak dan orang dewasa, dengan zona tematik seperti Miniland yang menampilkan model bangunan dan landmark terkenal di seluruh dunia, dan berbagai wahana serta atraksi interaktif yang mendukung pengalaman belajar sambil bermain. Dengan lokasi di berbagai negara, termasuk Amerika, Inggris, Jerman, dan Malaysia, Legoland terus berkembang sebagai destinasi hiburan keluarga yang menggabungkan inovasi, edukasi, dan hiburan. Dalam menghadapi tantangan modern, termasuk perubahan minat anak-anak ke arah video game dan digitalisasi, urgensi untuk berinovasi di Legoland menjadi sangat penting. Pada awal 2000-an, Legoland hampir bangkrut karena berbagai produk tidak laku di pasaran dan biaya yang membengkak. CEO baru, Jørgen Nusstorp, melakukan transformasi besar-besaran yang menekankan pada efisiensi operasional dan integrasi teknologi digital. Legoland sebagian bagian dari grup Lego juga harus mengikuti jejak ini untuk tetap relevan dan menarik lagi generasi baru. Menggabungkan pengalaman fisik taman dengan elemen digital seperti augmented reality dan interaktivitas digital adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pengunjung. Proyek inovasi ini bertujuan untuk menjadikan Legoland sebagai identitas yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik dan relevan di era digital, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Tujuan inovasi yang dilakukan oleh Lego adalah untuk menjaga inovasi di pasar, memperluas basis pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membangun merek yang kuat. Lego menggunakan teknologi dan media baru seperti Lego Mindstorm dan video game untuk menarik minat generasi muda di era digital. Kolaborasi dengan franchise populer dan peluncuran film seperti The Lego Movie juga membantu menarik perhatian audiens yang lebih luas. Melalui produk edukatif seperti Lego Mindstorm, mereka bukan hanya menawarkan kesenangan, tapi juga memberikan nilai edukatif. Beragam jenis dan model inovasi telah diterapkan Lego untuk mempertahankan posisi unggulnya di pasar mainan yang kompetitif. Melalui inovasi produk seperti pengembangan Lego Mindstorm yang menggabungkan teknologi robotik dengan blok Lego tradisional, serta peluncuran seri tema baru seperti Lego Star Wars, perusahaan ini terus memperbarui dan memperluas portofolio produknya. Di samping itu, melalui inovasi layanan seperti platform Lego Ideas, penggemar dapat berkontribusi dengan ide-ide desain set Lego baru. Lego menggunakan pendekatan open innovation untuk melibatkan komunitas penggemar dalam pengembangan produknya. Transformasi inovasi Lego difokuskan pada beberapa perubahan penting yang mendasar. Yang pertama, mereka mengganti kepemimpinan dengan mengangkat CEO muda di luar garis keluarga mereka sendiri yang memiliki visi tajam untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perubahan ini melibatkan penyederhanaan proses pembelian bahan, perencanaan produksi, dan distribusi. Langkah kedua Lego adalah dengan memperluas platform inti seperti Lego Light dan mengembangkan platform digital lainnya seperti Lego Live yang menggabungkan mainan fisik dengan dunia digital. Inisiatif ini menciptakan pengalaman bermain yang lebih interaktif dan modern bagi anak-anak. Dan terakhir, Lego membentuk tim khusus yang bekerja untuk menyusun proses kerjasama yang seragam di semua unit kerja, yang memastikan kolaborasi antar divisi dan pemanfaatan data yang lebih baik untuk membuat keputusan bisnis yang efisien. Hasilnya, Lego tidak hanya selamat dari kebangkrutan, tetapi juga menikmati pertumbuhan pendapatan yang signifikan dan menjadi salah satu brand terkuat di dunia. Usaha Lego dalam membangun budaya inovasi company ialah dengan membangun kolaborasi. Mereka mengaplikasikan penerapan konsep ruang kerja terbuka, bekerja bebas di sisi ruangan mana saja dengan tujuan agar pekerja bisa membangun kerjasama. Dalam arti lain, kolaborasi tercipta. Yang paling menarik, Lego juga melibatkan komunitas penggemar melalui platform Lego Idea, di mana pengguna dapat ikut serta dalam mengusulkan konsep mainan baru. Inisiatif ini tidak hanya mendorong inovasi dari luar, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan keinginan pasar mereka. Gokil bukan? Iya, gokil banget dah, asli. Oke, berikutnya kita masuk ke peran kepemimpinan dari CEO baru, yakni Jørgen Nusstorp terhadap program inovasi dari Lego.
Pertama, ia sebagai refleksi dengan pengambilan keputusan yang cerdas. Ia mengidentifikasi masalah Lego berada pada proses dan juga supply chain dari Lego. Jordan mengefisiensikan proses dan juga supply chain dengan melakukan pemangkasan jumlah produk. Lego juga menjual taman bermainnya dan lebih fokus untuk mengembangkan produk inti Lego yaitu mainan anak-anak. Jordan juga berperan sebagai inisiator dan visioner dari transformasi kehidupan digital Lego. Salah satu langkah konkretnya adalah Lego Light, di mana Lego Light adalah sistem informasi yang dibuat untuk menstandarisasi proses, terutama di sektor keuangan dan juga penjualan. Lego Light berhasil dimanfaatkan untuk menerapkan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Selain itu, Jordan juga menciptakan budaya kerja yang kolaboratif melalui integrasi strategi bisnis secara digital, yang memungkinkan antar divisi ini saling bertukar data yang kemudian banyak data terkumpul. Inilah yang menciptakan keputusan-keputusan yang tepat terhadap Lego. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan menciptakan hub perusahaan Lego yang berjarak jauh pada seluruh dunia, sehingga memungkinkan para karyawan untuk saling bertukar pengetahuan juga bertukar informasi yang berimpact mengharmoniskan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke hambatan dari inovasi perusahaan Lego. Oke, jadi hambatan yang pertama adalah kurangnya kerjasama yang kolaboratif pada budaya organisasi perusahaan Lego. Nah, kurangnya kolaborasi antar divisi dan juga departemen ini menyebabkan kurangnya inovasi karena kesuksesan Lego itu justru berawal dari kolaborasi antar departemen dan divisi dan juga antar individu. Hambatan berikutnya adalah struktural dan hierarki perusahaan yang kepemimpinan perusahaan ini dipegang oleh garis keturunan dari awal berdiri Lego. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan adanya restrukturisasi organisasi perusahaan Lego yang hasilnya adalah kemajuan pada bisnis mereka.